Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Akila dengan NPM 21020022 dan rekan saya Saskia Novelinsa Tanjung, NPM 21020011. Kami akan membahas tentang tubuh perangkamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Akila. Dan saya Saskia Novelinsa Tanjung. Kami akan menceritakan sejarah terjadinya perangkamang. Jalannya Perang Kamang. Perang Kamang terjadi pada tanggal 15 Juni 1908, pukul 10 malam. Pasukan Belanda berangkat dari Bukit Tinggi, membelok ke Bukit Ambacang untuk melakukan pengepungan di Kampung Tapi, tepatnya di rumah Haji Abdul Manan yang merupakan sasaran utama Belanda. Kira-kira jam 11 malam, sampailah induk pasukan tentara Belanda yang dipimpin oleh Tuan Westernen ke Simpang 4 Kampung Tangah. Dan orang-orang yang ditugaskan untuk ronda malam sudah mengetahui kedatangan tentara Belanda, yang kemudian memberikan kode. Westernen dan pasukannya langsung mencari Haji Abdul Manan ke rumahnya, dan ternyata yang dicari tidak ditemukan. Ketika mengetahui Belanda sudah tidak mencarinya, Haji Abdul Manan menemui pasukannya dan kemudian Ratib yang diikuti oleh pasukannya yang sebelumnya telah bersembunyi di bandar, di sawah, dan di kebun. Beduk, tong-tong, dan puput tanduk berkumandang di tengah malam, yang menandakan bahwa perang akan segera dimulai. Pasukan yang dipimpin oleh Datuk Rajo Pangulu berkumpul di Masjid Talwa untuk menerima penjelasan dan beberapa instruksi penting, dan mereka melaksanakan sholat berjamaah dan meneriakkan kalimat la ilaha illallah dan segera berangkat ke Kampung Tangah. Sesampainya mereka di Kampung Tangah, mereka segera bersembunyi di perumpunan padi yang sedang menguning dan merayap mendekati pasukan Belanda. Pasukan Haji Abdul Manan yang sejak lama telah memperhatikan pasukan Belanda dari tempat persembunyiannya di semak-semak, seketika mendengar beduk dipukul dan diiringi dengan kalimat takbir langsung menyerbu pasukan Belanda yang dikala itu masih bersiap-siap, sehingga terjadilah perlawanan antara rakyat dengan Belanda yang tidak dapat dielakkan lagi. Dalam situasi gelap remang itu, Haji Abdul Manan yang didampingi oleh Datuk Rajo Pangulu, Haji Ahmad, serta Siti Aisyah yang ikut turun ke tengah-tengah perang. Situasi malam yang remang-remang sangat menguntungkan. Haji Abdul Manan dengan mudah mendekati pasukan Belanda dan menebasnya dengan pedang, rudus, dan kelawang. Penyerangan yang dilakukan oleh pasukan rakyat mulai beberapa titik dan secara tidak langsung telah mengepung penggerakan pasukan Belanda untuk menyerang. Setelah terjadi perlawanan yang cukup sengit dan korban berjatuhan saat itu, suasana sempat sunyi dalam jangka waktu tidak lama. Kemudian perang pecah lagi yang ditandai oleh bunyi trompet yang ditembakkan pistol serta diiringi suara trompet dari daerah barat. Kilat dari letusan pistol dari pasukan Belanda itu memberikan sinyal kepada pasukan rakyat di mana posisi dari musuh. Seketika pasukan Belanda yang sudah diberi kode langsung keluar dari jurusan timur dan barat, dari kiri dan dari kanan. Dari belakang mereka ternyata Datuk Rajo Kaluang mengikuti secara diam-diam. Tidak lama setelah perang berakhir, Belanda bersama Laras Kamang mengadakan sebuah perjanjian antara Belanda dengan masyarakat Kamang yang dikenal dengan membayar uang kekalahan atau perdamaian dan mengadakan upacara besar-besaran yang menyatakan tunduk kepada pemerintahan Belanda dan setia kepada Belanda. Upacara itu bertempatan di sisi kantor Laras Kamang dengan memotong 7 ekor kerbau. Upacara pernyataan tunduk dilaksanakan dengan kesadaran berdasarkan dan kenyataan bahwa waktu itu tidak mungkin lagi melawan Belanda yang lengkap persenjataannya. Meskipun menyerah, bukan berarti mereka benar-benar patuh terhadap Belanda yang telah melakukan peperangan di wilayah mereka sendiri.
Kami juga melakukan wawancara terhadap Ibu Nurjanah yang merupakan warga asli dari Kamang. Kami menanyakan bagaimana akibat dan dampak dari perperangan Kamang pada waktu itu. Beliau menceritakan cerita yang turun-temurun dan tersebar luas di daerah Kamang. Beliau mengatakan akibat peperangan ini hampir 100 orang warga Kamang mati tertembak, sementara korban pada pihak tentara kolonial sebanyak 12 orang yang mati dan lebih kurang 20 orang luka-luka. Dikabarkan juga kuda neneknya Mohatta juga ditembak sewaktu perang ini terjadi. Beliau mengatakan di sini juga ada upacara peringatan Perang Kamang. Upacara ini waktu itu dihadiri oleh staf ahli Bupati Andri, Muspida Plus, dan kepala SKPD yang terkait. Ritual peringatan Perang Kamang juga ada dengan ditabur bunga ke makam pahlawan dan makam tokoh pejuang Perang Kamang, antara lain Abdul Manan, Syekh Tuanku Nan Receh, dan Tugu Perjuangan Perang